Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di saat tubuhmu lemah, terbaring di rumah sakit menanti uluran tangan seorang suami, ternyata ia justru memilih berada di sisi wanita lain yang sedang melahirkan. Hati mana yang tak hancur? Jiwa mana yang tak terguncang? Ketika kesetiaan dibayar dengan pengkhianatan, apa yang akan dilakukan seorang istri saat kenyataan pahit itu terbongkar? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya. Dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hari itu, matahari siang menembus jendela ruang tamu rumah kecil kami. Aku masih mencoba beraktivitas seperti biasa. Namun tubuhku terasa berbeda. Kakiku lemas, pandanganku berkunang-kunang, dan kepalaku berputar seperti ditarik ke dalam pusaran air yang gelap. Aku mengira hanya kelelahan, sebab semalam aku masih membereskan cucian, menyiapkan bekal, dan memastikan rumah dalam keadaan rapi untuk menyambut pagi. Tapi rasa lelah ini tidak wajar. Setiap langkah terasa berat. Nafasku pendek-pendek, seolah paru-paruku menolak bekerja sama. Keringat dingin mengalir deras meski kipas angin di ruang keluarga terus berputar. Aku mencoba berdiri, namun tubuhku terhuyung dan nyaris jatuh. Untung saja ada meja yang bisa kujadikan sandaran. Sejak beberapa minggu lalu aku memang sering merasa tidak enak badan. Kadang pusing, kadang perut seperti melilit. Tapi aku memilih diam. Aku tak ingin merepotkan suamiku, Andi. Ia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Pulang larut malam, seringkali dengan alasan rapat atau lembur. Aku berusaha mengerti, sebab bagaimanapun aku percaya, dia bekerja keras demi keluarganya. Namun hari itu, tubuhku benar-benar tak sanggup lagi. Tiba-tiba pandangan menggelap, dan aku tak ingat apa-apa. Yang terakhir kuingat hanyalah suara gelas jatuh dan pecah di lantai. Sebelum kesadaranku lenyap, aku terbangun dengan suara bip-bip mesin monitor di sekelilingku. Mataku perlahan terbuka, cahaya putih menyilaukan. Aroma antiseptik menusuk hidungku. Ternyata aku berada di rumah sakit. Ada selang infus menancap di tanganku, dan selimut putih menutupi tubuhku. Di samping ranjangku, kulihat adikku, Mira, duduk dengan wajah cemas. Matanya sembab, seolah baru saja menangis. Ia menggenggam tanganku erat-erat. "Mbak, Allah masih kasih kesempatan. Jangan banyak pikiran, istirahatlah," ucapnya lirih. Aku ingin bertanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan tubuhku? Namun suaraku serak, hampir tak keluar. Mira buru-buru mengambil segelas air putih, menyuapkannya perlahan. Saat itu dokter masuk bersama seorang perawat. Dengan wajah serius, dokter menjelaskan bahwa kondisiku tidak boleh diremehkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada penyakit yang harus ditangani serius, dan aku wajib dirawat inap. Hatiku langsung ciut. Aku belum pernah masuk rumah sakit sebelumnya, apalagi dengan diagnosa yang berat. Dalam hati aku berbisik lirih, semoga Allah masih memberiku kesempatan untuk sembuh. Aku mencoba kuat, meski jantungku berdegup kencang menahan rasa takut. Malam pertama di rumah sakit adalah malam yang panjang. Lampu remang dari lorong terus menyinari. Suara langkah kaki perawat terdengar hilir muncul, dan bunyi mesin medis menjadi latar belakang yang tak pernah berhenti. Aku memandang kosong ke arah pintu, berharap setiap detik suamiku muncul dan menemaniku. Tapi yang ada hanya kesepian. Andi belum juga datang. Mira mencoba menghubunginya, namun katanya Andi sibuk. Sibuk? Di saat aku terbaring dengan tubuh lemah seperti ini, aku menutup mata, berusaha menenangkan diri, meski hatiku mulai digelayuti rasa sepi dan tanda tanya yang tak bisa kupahami. Jarum infus menetes perlahan, dinginnya cairan merambat ke nadiku. Setiap tetes terasa seperti hitungan waktu yang panjang. Aku mendesah lirih, mencoba menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk. Di kamar sebelah, terdengar suara tawa keluarga pasien lain yang sedang berkumpul menemani. Kontras sekali dengan keadaanku yang hanya ditemani sunyi. Dalam hati aku berbisik, mungkinkah ini awal dari cobaan besar dalam hidupku? Aku tidak tahu apa yang menanti di depan,
Tapi rasa sakit di tubuhku terasa lebih ringan dibanding rasa perih yang mulai menekan di dalam dadaku. Dan di malam sunyi itulah, aku sadar, hidupku tak akan lagi sama seperti sebelumnya. Esok paginya, cahaya mentari masuk melalui celah jendela rumah sakit. Udara masih dingin, namun suara burung dari pepohonan di luar memberi sedikit ketenangan. Aku membuka mata perlahan, tubuhku masih terasa lemah, tapi kesadaranku sudah lebih baik dibanding malam sebelumnya. Di kursi samping ranjang, Mira terlihat tertidur dengan posisi meringkuk. Tangannya masih menggenggam jemariku. Aku terharu melihat adikku yang rela begadang demi menemaniku. Dalam hati aku berbisik, andai saja yang duduk di kursi itu adalah Andi, suamiku. Perasaan rindu sekaligus kecewa menusuk hatiku. Aku meraih ponsel di meja kecil. Jemariku bergetar saat menekan nomor Andi. Suara sambungan terdengar berdering lama. Aku berharap ia segera mengangkatnya. Namun yang kudengar hanya nada sambung yang tak kunjung diangkat. Aku menghela napas panjang, lalu menutup mata sejenak. Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Dari Andi. Maaf, aku sibuk sekali. Nanti malam aku ke sana. Hanya itu. Dingin. Tanpa emotikon. Tanpa kata sayang. Tanpa nada khawatir sedikit pun. Jantungku terasa seperti diremas. Bukankah aku istrinya? Bukankah aku sedang sakit keras? Bukankah seharusnya ia berada di sisiku sekarang? Bukan nanti malam? Aku mencoba berpikir positif. Mungkin pekerjaannya benar-benar penting. Mungkin ia sedang menyiapkan sesuatu untukku. Aku berusaha menenangkan hati dengan segala kemungkinan baik. Siang itu dokter datang mengecek kondisiku. Tekanan darahku rendah. Tubuhku masih lemas. Dokter menyarankan agar aku banyak beristirahat dan jangan banyak pikiran. Aku hanya mengangguk pelan. Padahal pikiranku terus berkecamuk. Sore hari, Mira pamit pulang sebentar untuk mengganti pakaian. Aku menyuruhnya pulang, karena aku tak ingin ia terlalu lelah. Setelah Mira pergi, aku benar-benar sendiri di ruangan itu. Waktu terasa berjalan lambat. Jarum jam di dinding seakan mengejekku dengan gerakan lambatnya. Suara perawat lalu lalang menjadi pengingat bahwa aku hanya salah satu dari sekian banyak pasien yang menunggu kesembuhan. Namun di dalam hatiku, aku merasa paling sendiri. Aku terus menunggu. Hingga malam datang. Pukul 8. Andi akhirnya muncul. Ia membuka pintu kamar dengan wajah terburu-buru. Seperti orang yang baru saja mengejar sesuatu. Di tangannya ada kantong plastik berisi buah-buahan. Senyumnya tipis. Matanya tidak menatapku lama. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya datar, sambil meletakkan plastik itu di meja. Aku menatapnya dengan mata yang sudah basah. Aku takut. "Mas, dokter bilang penyakitku cukup berat. Aku butuh Mas di sini. Aku tidak ingin sendirian." Andi menghela napas, lalu duduk di kursi. "Kamu jangan banyak pikiran. Istirahat saja. Aku cuma bisa sebentar. Ada urusan lagi nanti." Dadaku terasa sesak mendengar kalimat itu. Aku ingin berteriak, ingin memeluknya erat, tapi tubuhku terlalu lemah. Aku hanya menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Urusan apa yang lebih penting dari aku, Mas? Aku ini istrimu. Aku sedang sakit." Andi terdiam sejenak, lalu mengusap wajahnya. "Aku nggak bisa cerita sekarang. Pokoknya ada hal yang harus aku temani." Kalimatnya menggantung. Hatiku berdegup kencang. Ada rasa curiga yang tiba-tiba menyelinap. Namun aku menahan diri. Aku tidak mau ribut di saat kondisiku seperti ini. Andi hanya duduk sebentar. Lalu ia berdiri. "Aku pamit ya. Besok aku mampir lagi kalau sempat." Aku tertegun. Baru saja ia datang. Kini sudah hendak pergi. Aku ingin menahannya. Tapi lidahku keluh. Air mataku jatuh begitu saja, membasahi bantal putih. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh. Meninggalkan ruangan. Meninggalkan aku sendirian lagi. Setelah pintu tertutup, aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tangis pecah tanpa bisa kutahan. Di luar sana mungkin ada alasan yang tidak ku ketahui.
Namun di dalam hati kecilku, aku merasa sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kehangatan seorang suami. Malam itu kembali terasa panjang. Aku menatap langit-langit putih kamar, mencoba mencari jawaban. Apakah ini cobaan rumah tangga? Atau tanda bahwa aku akan menghadapi sesuatu yang lebih besar? Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Aku di rumah sakit, berjuang dengan sakitku, ditemani Mira yang setia. Andi datang hanya sebentar, dengan alasan sibuk. Setiap kali kutatap matanya, selalu ada gelisah yang disembunyikan. Ia jarang menatapku lama, seolah ada rahasia yang berusaha ia simpan rapat-rapat. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Suatu sore, saat Mira sedang membetulkan selimutku, ia menatapku hati-hati. "Mbak, aku boleh jujur?" Aku mengangguk pelan. "Apa, Ra?" Mira menunduk. Lalu suaranya lirih. Aku pernah lihat Mas Andi di rumah sakit lain. Dia bersama seorang wanita. Wanita itu hamil besar, dan kelihatannya sudah mau melahirkan. Mas Andi menggandeng tangannya. Darahku seperti berhenti mengalir. Kata-kata Mira menusuk jantungku. Tubuhku kaku, keringat dingin membasahi pelipis. Aku tidak bisa langsung percaya, tapi kata-kata itu terdengar terlalu nyata untuk disebut kebetulan. "Ra, kamu jangan sembarangan bicara." Suaraku bergetar. Mira menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Mbak, aku tahu ini sulit, tapi aku sendiri yang lihat." Mas Andi terlihat panik waktu sadar aku ada di sana. Dia langsung menunduk dan buru-buru pergi. Aku terdiam. Air mataku mengalir deras. Semua sikap dingin Andi, semua alasan sibuk, semua tatapan gelisah, seolah menemukan jawabannya. Dadaku terasa sesak, seperti ada batu besar menindih. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menolak kenyataan. Tapi tubuhku terlalu lemah. Aku hanya bisa menangis dalam diam, dengan hati yang hancur berkeping-keping. Di luar sana, mungkin suamiku sedang berada di sisi wanita lain yang akan melahirkan anaknya. Sementara aku, istrinya yang sah, terbaring di ranjang rumah sakit, berjuang sendiri melawan sakit. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Andi bersama wanita itu terus menghantui pikiranku. Hatiku teriris, tubuhku bergetar menahan tangis. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan pahit ini. Aku hanya bisa berdoa lirih, memohon kekuatan kepada Allah agar aku mampu bertahan. Karena aku tahu, badai besar baru saja dimulai. Pagi itu tubuhku masih lemah, namun pikiranku lebih kacau daripada rasa sakit yang kurasakan. Bayangan Andi bersama wanita lain terus menghantui. Kata-kata Mira berputar-putar di kepalaku, seakan menusuk lebih dalam setiap kali aku mencoba melupakannya. Aku mencoba menghubungi Andi pagi itu. Jemariku bergetar menekan nomor ponselnya. Dering terdengar lama, hingga akhirnya ia mengangkat. "Halo." Suaranya terdengar tergesa. "Mas, aku butuh Mas di sini. Aku takut." Suaraku lirih, nyaris tak terdengar. Hening beberapa detik. Lalu ia menjawab, "Aku ada urusan, Endok. Tenang saja. Kamu kan ada Mira. Aku pasti datang nanti malam. Jangan banyak pikiran." Aku terdiam. Kata-katanya terdengar begitu manis di permukaan, seolah menenangkan, tapi di dalamnya terasa dingin dan hampa. Seperti janji-janji kosong yang tak pernah benar-benar dipenuhi. "Nanti malam?" Tanyaku dengan nada parau. "Iya, aku janji nanti malam aku temani kamu. Sabar ya." Hatiku ingin percaya. Ingin sekali percaya. Aku menutup mata, berusaha meyakinkan diri bahwa suamiku masih peduli, masih menyayangiku. Namun, rasa curiga yang ditanamkan kenyataan semalam tetap menggerogoti. Hari itu berlalu dengan lambat. Mira menemaniku, mencoba menghibur dengan cerita-cerita ringan, tapi aku tahu ia menyimpan sesuatu. Tatapannya sering mengawasi ponselku, seolah menunggu kabar yang tak pernah datang. Menjelang malam, aku menunggu dengan penuh harap. Jam dinding sudah menunjuk pukul 8.
Tapi Andi belum datang. Aku menatap pintu kamar. Setiap kali pintu terbuka hatiku berdebar, berharap sosok itu muncul. Namun yang masuk hanya perawat membawa obat. Jam 9 lewat. Masih belum ada tanda-tanda Andi. Ponselku hanya sunyi. Aku mencoba menghubunginya, tapi tak diangkat. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Sementara tubuhku yang ringkih terus menjerit minta ditemani. Hatiku dihantam rasa kecewa yang dalam. Janji manis itu terbukti hanya kata-kata palsu. Hingga hampir tengah malam, ponselku akhirnya bergetar. Sebuah pesan singkat masuk. Maaf, aku nggak bisa ke sana. Ada keadaan darurat. Besok aku pasti datang. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Darurat? Darurat siapa? Apakah benar pekerjaan? Atau wanita itu yang sedang melahirkan? Tubuhku gemetar menahan perasaan yang bercampur aduk. Aku ingin berteriak, tapi hanya bisa menangis lirih. Mira yang melihatku buru-buru mendekat, memelukku erat. Sabar, Mbak. Jangan stres. Nanti kondisi Mbak makin drop. Tapi bagaimana aku bisa sabar? Bagaimana aku bisa tenang ketika aku tahu suamiku lebih memilih wanita lain di saat aku berjuang antara hidup dan mati di sini? Malam itu, aku merasa seluruh dunia bersekongkol meninggalkanku sendirian. Janji Andi untuk datang, untuk menemaniku. Semuanya hanya manis di bibir, tapi kosong di hati. Keesokan paginya, wajahku pucat pasi. Suster yang datang mengukur tekanan darah menggeleng pelan. Ibu harus banyak istirahat. Jangan stres. Kondisi ibu bisa memburuk. Aku hanya bisa mengangguk lemah. Tidak ada yang tahu bagaimana hatiku terkoyak. Tidak ada yang tahu bagaimana aku ingin menyerah saja. Siang itu Mira akhirnya bicara lagi. Mbak, aku sudah nggak bisa diam. Aku tahu ini akan sakit. Tapi Mbak harus tahu. Tadi malam, Mas Andi ada di rumah sakit bersalin. Aku sendiri yang melihatnya. Wanita itu sudah melahirkan. Dan Mas Andi ada di sisinya. Suara Mira bergetar. Namun matanya menatapku dengan tegas. Aku memejamkan mata. Air mata langsung mengalir deras. Semua yang kurasakan semalam terbukti. Janji manis Andi untuk menemaniku hanyalah kebohongan. Ia memang bersama wanita itu. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Tubuhku bergetar hebat. Nafasku terengah-engah. Tangisku pecah tanpa bisa kuhentikan. Mira memelukku erat, membiarkanku menangis sepuasnya. Mbak, jangan hancur. Mbak harus kuat. Jangan biarkan dia menang. Mbak masih punya kami. Masih punya keluarga yang sayang sama Mbak. Tapi bagaimana aku bisa kuat jika orang yang paling kupercaya justru menikam dari belakang? Sore itu, Andi datang. Wajahnya tampak lelah. Namun aku bisa melihat sesuatu di matanya. Kebohongan yang dipoles dengan senyum tipis. Maaf aku telat. Ada banyak hal yang harus aku urus. Katanya sambil duduk di kursi. Aku menatapnya tajam. Dengan mata yang bengkak karena tangis. Mas, semalam Mas di mana? Andi menunduk sejenak. Aku ada urusan kerja. Jangan bohong. Suaraku serak. Hampir pecah. Aku tahu. Aku tahu Mas ada di rumah sakit lain. Bersama dia. Andi terdiam. Wajahnya tegang. Tangannya mengepal di pangkuan. Ia mencoba tersenyum. Tapi senyum itu getir. Kamu salah paham. Salah paham. Aku hampir berteriak. Tubuhku lemah. Tapi emosiku meluap. Aku terbaring sakit. Menunggu suamiku. Tapi Mas memilih menemani dia melahirkan anaknya. Anak yang bukan dari rahimku. Andi berdiri. Suaranya meninggi. Cukup. Jangan bawa-bawa ini sekarang. Kamu harus fokus sembuh. Aku menatapnya dengan mata penuh luka. Sembuh? Untuk apa? Mas? Untuk kembali kepada suami yang mengkhianati? Untuk kembali kepada janji manis yang palsu? Andi tak menjawab. Ia hanya berdiri kaku. Wajahnya penuh kegelisahan. Di dalam kamar itu, kesunyian terasa menyesakkan.
Hanya suara detak jantungku yang berdetak tak karuan, bercampur dengan rasa sakit yang tak bisa kugambarkan dengan kata-kata. Aku akhirnya menoleh ke arah lain, menolak menatapnya. "Pergi, Mas. Aku butuh ketenangan. Jangan paksa aku mendengar kebohongan lagi." Andi menatapku lama, lalu tanpa berkata apa-apa, ia melangkah keluar. Pintu kamar menutup dengan suara pelan. Namun gema kekecewaannya tertinggal di dadaku. Aku menatap kosong ke langit-langit. Tubuhku lemah, tapi hatiku lebih lemah lagi. Aku merasa semua janji yang pernah ia ucapkan, semua kata cinta yang pernah ia bisikan, hanyalah manis di awal, tapi pahit di ujung. Dan disitulah aku sadar, cintaku sedang dipertaruhkan. Malam itu kembali datang dengan sunyi yang menusuk. Lampu kamar rumah sakit dibiarkan temaram. Hanya cahaya redup dari lorong yang menembus sela pintu. Aku terbaring lemah di ranjang. Tubuhku masih diselimuti rasa sakit, sementara hatiku remuk berkeping-keping. Di luar sana, mungkin suamiku sedang berada di pelukan wanita itu, tersenyum menyambut anak yang baru lahir. Dan aku, istri sah yang telah bertahun-tahun setia, hanya ditemani suara mesin infus dan detak monitor jantung. Air mataku tak berhenti mengalir. Aku mencoba membalik tubuh, namun rasa nyeri menusuk perutku. Aku menggertakkan gigi, menahan rintih yang nyaris pecah dari bibirku. Luka di tubuh bisa diobati, tapi luka di hati ini entah kapan akan sembuh. Jam menunjuk pukul 11 malam. Mira sudah tertidur di kursi samping, kelelahan setelah seharian mengurusku. Aku menatap wajahnya, ada rasa haru yang mendalam. Seandainya aku tidak punya adik seperti Mira, mungkin aku sudah menyerah sejak lama. Aku menutup mata, berharap bisa terlelap, tapi pikiran tak mau berhenti. Ingatan tentang Andi memenuhi kepalaku. Wajahnya ketika pertama kali melamarku, janji-janji manis saat kami membangun rumah bersama, semua kata cinta yang dulu membuatku percaya ia adalah rumahku. Kini semua itu terasa seperti sandiwara murahan. Suara bayi menangis dari kamar sebelah membuat dadaku semakin sesak. Tangisan itu seperti pengingat bahwa di suatu tempat, Andi sedang merayakan kehidupan baru bersama wanita lain. Aku menutup telinga dengan bantal, namun suara itu tetap menembus, menusuk jantungku yang sudah robek. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya menatap kosong ke langit-langit. Air mata terus menetes tanpa henti. Keesokan paginya, tubuhku terasa lebih lemah. Dokter yang memeriksa terlihat cemas. Ibu harus lebih tenang. Stres bisa memperburuk kondisi penyakit. Tolong jaga pikiran. Jangan terlalu banyak tekanan emosi. Aku hanya bisa mengangguk. Bagaimana aku bisa tenang kalau setiap kali kupejamkan mata yang muncul adalah pengkhianatan suamiku? Siang itu, Mira pamit sebentar untuk pulang, mengambil beberapa perlengkapan. Aku sendirian lagi di kamar. Sunyi itu kembali melingkupiku, membuatku merasa seperti manusia paling tak berharga di dunia. Aku menatap ponsel di meja, berharap ada pesan dari Andi. Tapi layar itu tetap kosong. Tidak ada kata-kata sayang, tidak ada kabar, tidak ada perhatian. Menjelang sore, pintu kamar terbuka. Aku berharap itu Andi, namun ternyata seorang perawat masuk membawa obat. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa kecewa. Setelah perawat keluar, aku kembali terbenam dalam sunyi. Aku mulai berpikir, apakah aku ini hanya beban baginya? Apakah sakitku membuatnya semakin mantap memilih wanita itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuk, tapi aku tak bisa menghentikannya. Malam kembali datang. Kali ini lebih sunyi, lebih menusuk, lebih dingin. Aku menatap keluar jendela. Lampu jalan di kejauhan berkelip samar. Aku membayangkan Andi sedang berada di sana, tertawa bersama wanita itu, menyentuh bayinya dengan penuh kebanggaan. Sementara aku, tubuhku semakin rapuh, hatiku semakin hancur. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Aku menoleh cepat, berharap itu Andi. Tapi bukan. Itu Mira, dengan wajah lelah tapi penuh kasih. Ia membawa termos kecil berisi air hangat. "Mbak, aku pulang terlambat. Maaf, tadi ada urusan rumah." Aku tersenyum pahit. "Nggak apa-apa,"
Rah, justru aku berterima kasih. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku sudah nggak kuat. Mira duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Mbak, jangan bilang begitu. Mbak harus kuat. Mbak lebih berharga dari yang Mbak pikirkan. Aku menatapnya. Air mataku kembali mengalir. Tapi Mas Andi nggak pernah di sini. Rah, dia bahkan nggak peduli. Aku merasa seperti sendirian menghadapi semuanya. Mira menghela napas panjang. Aku tahu, Mbak. Aku lihat sendiri. Dia memilih tempat lain daripada di sini. Tapi percayalah, Mbak masih punya banyak orang yang sayang. Aku ingin percaya, tapi sulit. Malam itu Mira tertidur lagi di kursi. Aku menatapnya, lalu menoleh ke arah pintu. Aku berharap pintu itu terbuka, dan Andi masuk membawa senyum. Tapi pintu tetap tertutup. Aku memejamkan mata, menahan tangis. Jantungku berdebar, tubuhku gemetar. Aku merasa seperti orang yang sedang menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Jam terus berputar. Tengah malam lewat, Andi tetap tidak muncul. Aku menatap jam dinding dengan mata sembab. Janji-janji Andi hanyalah kebohongan. Kata-kata manisnya tak lebih dari racun yang membuatku semakin hancur. Aku meraih ponsel, menulis pesan dengan tangan bergetar. Mas, kalau memang aku bukan prioritasmu lagi, jangan beri aku janji palsu. Aku lebih baik sendiri daripada terus menunggu yang tak pasti. Pesan itu kukirim. Aku menatap layar lama sekali, berharap ada balasan. Tapi tidak ada. Malam itu aku merasa benar-benar sendirian. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Dan aku tahu, malam-malam seperti ini akan terus datang. Selama aku masih berharap pada janji manis yang tak pernah ditepati. Aku menutup mata. Air mataku membasahi bantal. Hatiku berbisik lirih. Allah, beri aku kekuatan. Karena aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Pagi datang. Tapi rasanya tak membawa terang bagiku. Tubuhku masih lemah, wajahku pucat, dan mataku bengkak karena terlalu sering menangis. Suster yang masuk hanya bisa menghela napas saat melihat kondisiku. Ibu harus makan banyak. Jangan terlalu sering menangis. Air mata tidak akan membuat sakit ibu hilang. Aku hanya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu luka yang kupikul bukan hanya penyakit, tapi juga pengkhianatan. Mira datang membawa bubur hangat dari luar. Ia tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa khawatir. Mbak, ayo makan dulu. Kalau Mbak nggak makan, gimana bisa sembuh? Aku mengangguk lemah. Sendok bubur itu terasa hambar di lidahku. Makanan tidak lagi memberi rasa, karena hati sudah kehilangan selera. Siang itu, ponsel Mira berdering. Ia buru-buru keluar kamar untuk menjawab. Aku tidak menaruh curiga. Aku hanya kembali menatap jendela. Pikiranku melayang entah kemana. Tak lama kemudian, Mira kembali dengan wajah gusar. Ia menatapku lama, seolah ingin bicara tapi takut menyakitiku. Aku menegakkan tubuhku, mencoba menatap balik dengan sisa tenaga. Ra, ada apa? Wajahmu kok tegang begitu? Tanyaku pelan. Mira menggigit bibirnya. Ia ragu-ragu, lalu duduk di tepi ranjangku. Mbak, aku harus jujur. Tadi aku ditelepon temanku yang kerja di rumah sakit bersalin. Dia bilang semalam Mas Andi ada di sana. Dia menemani seorang wanita melahirkan. Dan wanita itu bukan hanya orang asing. Dia sudah lama jadi bahan omongan di lingkungan kita. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu siapa yang dimaksud. Seorang wanita yang dulu sering kulihat bertingkah manja di depan Andi, tapi selalu kutepis dengan prasangka baik. Aku selalu percaya pada suamiku. Percaya ia tidak akan menyeleweng. Air mataku langsung jatuh. Jadi benar, Ra? Selama ini aku bukan hal terpenting dalam hidupnya. Aku hanya istri yang ditinggalkan di saat sakit. Mira memelukku erat. Mbak, aku tahu ini berat. Tapi Mbak harus lihat kenyataan. Lebih baik Mbak tahu sekarang daripada terus dibohongi. Aku terisak. Tubuhku bergetar hebat. Semua janji Andi, semua alasan sibuknya,
Semua pesan singkat yang dingin semuanya terjawab di sini. Bukan karena pekerjaan, bukan karena urusan kantor, tapi karena ia sibuk menemani wanita lain melahirkan anaknya. Sore itu, pintu kamar terbuka. Andi masuk dengan wajah letih. Ia membawa buah tangan lagi, seolah-olah itu cukup untuk menutupi semua kebohongan. Aku menatapnya tajam dengan mata sembab. Mas, aku tidak butuh buah. Aku butuh kejujuran. Andi terdiam sejenak, lalu duduk di kursi. Aku di sini sekarang. Itu yang penting, kan? Jangan mengelak. Mas, aku tahu semalam Mas ada di rumah sakit bersalin. Mas menemani dia, kan? Suaraku bergetar, tapi penuh tekanan. Andi terkejut. Wajahnya tegang, matanya berputar gelisah. Siapa yang bilang? Bukan urusan siapa yang bilang. Yang jelas aku sudah tahu. Jangan lagi berbohong di depanku. Mas, aku ini istrimu. Aku berhak tahu kebenaran. Andi menghela napas panjang. Ia menunduk, lalu mengusap wajahnya. Baiklah, aku tidak bisa lagi menutupi. Ya, aku memang di sana. Aku menemani dia melahirkan. Darahku terasa berhenti mengalir. Walau sudah kuduga, mendengarnya langsung dari mulutnya adalah pukulan yang lebih menyakitkan. Kenapa, Mas? Tanyaku lirih. Kenapa di saat aku sakit, Mas justru memilih dia? Apa aku sudah tidak berarti lagi? Andi menunduk lama, lalu berkata pelan. Aku salah. Endok. Aku hilaf. Semua terjadi begitu saja. Aku tidak bermaksud melukaimu. Aku tertawa pahit di sela tangis. Tidak bermaksud? Mas berselingkuh. Mas membuat anak dengan dia. Mas memilih menemani dia melahirkan daripada aku yang terbaring sakit. Lalu bilang tidak bermaksud? Janji-janji yang Mas ucapkan dulu, ternyata semuanya palsu. Andi berdiri. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku minta maaf. Aku bingung harus bagaimana. Aku tidak bisa meninggalkan dia begitu saja di saat melahirkan. Aku menatapnya dengan mata penuh luka. Tapi Mas bisa meninggalkan aku, istri sahmu, yang sedang bertarung antara hidup dan mati. Di mana hati nurani Mas? Hening. Suara monitor jantung berdetak lebih cepat, mencerminkan hatiku yang kacau. Andi tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, terjebak antara dua dunia yang ia ciptakan sendiri. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisku pecah lagi. Semua kepedihan menumpuk. Semua harapan runtuh. Andi akhirnya melangkah mendekat, mencoba menyentuh tanganku. Tapi aku menepisnya. Jangan sentuh aku, Mas. Aku muak dengan semua kebohongan ini. Suara dalam kamar itu pecah oleh isakan. Mira yang berdiri di sudut menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin bicara, tapi memilih diam. Andi akhirnya mundur. Wajahnya muram. Ia berjalan ke arah pintu. Sebelum keluar, ia menoleh sebentar. Aku tetap akan menjaga kamu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku menatapnya tajam. Menjaga? Dengan cara apa? Dengan janji manis yang palsu. Andi tidak menjawab. Ia keluar, meninggalkan kamar dengan pintu yang tertutup rapat. Aku kembali terbaring, tubuhku gemetar, air mata terus mengalir. Malam itu aku sadar, semua kebenaran akhirnya terungkap. Andi memang memilih wanita itu. Dan aku hanya istri sah yang ditinggalkan. Malam itu terasa begitu panjang. Lampu redup di sudut kamar rumah sakit seperti menjadi saksi bisu betapa hancurnya diriku. Seluruh tubuhku terasa sakit, bukan hanya karena penyakit yang menggerogoti, tapi juga karena luka di hatiku yang jauh lebih dalam. Aku menatap langit-langit putih yang dingin. Air mata jatuh tanpa bisa kucegah. Bagaimana mungkin aku bisa menerima kenyataan bahwa suami yang selama ini kupuja, yang selalu kusebut dalam doa, ternyata tega membagi cintanya dengan wanita lain. Hidupku seperti kehilangan arah. Nafas terasa sesak. Aku ingin berteriak, ingin marah, tapi tubuhku terlalu lemah. Yang bisa kulakukan hanyalah menangis dalam diam. Mira duduk di kursi,
Tak lepas dari pandanganku. Ia mencoba kuat di depanku, tapi matanya ikut basah. Mbak, sabar ya. Semua akan ada jalannya. Aku menoleh padanya. Suaraku lirih. Ra, aku ini apa? Aku ini siapa? Kenapa aku harus menerima sakit di badan, tapi juga harus menerima sakit di hati? Mira memelukku. Mbak, jangan bilang begitu. Mbak tetap istri sah. Mbak tetap perempuan yang kuat. Jangan biarkan mereka membuat Mbak hancur. Pelukan itu menenangkan, tapi tidak menghapus perih yang sudah terlanjur merasuk. Hari berganti, luka itu semakin menganga. Andi datang lagi keesokan sore, tapi wajahnya tetap dingin. Ia membawa buah dan beberapa kebutuhan. Ia duduk sebentar, bertanya basa-basi, lalu pamit pergi. Aku menatap kepergiannya dengan hati teriris. Masihkah aku ada di hatinya? Atau aku hanya kewajiban yang harus ia tunaikan? Bisikku lirih. Malam itu, aku memutuskan sesuatu. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus mencari tahu sejauh mana hubungan mereka. Aku ingin tahu kebenaran yang sesungguhnya. Besok paginya, saat Andi datang, aku berpura-pura tidur. Aku mendengar jelas nada notifikasi ponselnya. Ia buru-buru menjawab pesan itu dengan suara yang ditekan. Tapi aku menangkap samar kalimatnya. Aku datang nanti. Sabar ya, jangan khawatir. Aku urus semua. Aku tahu itu bukan untukku. Hatiku kembali diremas. Tapi kali ini aku tidak ingin hanya diam. Aku akan buktikan sendiri. Beberapa hari kemudian, saat kondisiku sedikit membaik, aku meminta Mira mengambilkan dompet dan tas Andi yang ia tinggalkan di kamar rumah sakit. Saat Mira keluar sebentar membeli makanan, aku memeriksa isi tas itu. Di dalamnya ada beberapa struk pembelian dari toko bayi. Susu formula, popok, bahkan mainan kecil. Bukti-bukti itu menampar wajahku lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Andi sudah benar-benar hidup di dua dunia. Saat Mira kembali, aku menunjukkan bukti itu padanya. Wajahnya memerah karena marah. Mbak, ini sudah keterlaluan. Mas Andi benar-benar tidak menghargai Mbak. Sementara Mbak sakit, dia malah sibuk memikirkan anak dari perempuan itu. Aku hanya bisa menangis. Tangisku pecah. Kali ini tak bisa kubendung lagi. Hari-hari di rumah sakit menjadi mimpi buruk. Setiap kali pintu terbuka, aku berharap Andi datang dengan wajah penuh penyesalan. Tapi yang ada hanya kebisuan. Ia hadir sekadar menggugurkan kewajiban, lalu pergi lagi entah kemana. Malam-malamku makin kelam. Mesin monitor detak jantung kadang berbunyi lebih cepat saat emosiku memuncak. Dokter berkali-kali mengingatkan agar aku tidak stres. Tapi bagaimana bisa? Luka di tubuh mungkin bisa diobati. Tapi luka di hati? Sampai suatu malam, aku mendengar suara lirih Mira berbicara di telepon. Aku nggak tahan lihat Mbak kayak gini. Dia butuh ketegasan, bukan janji kosong. Kalau terus dibiarkan, penyakitnya bisa tambah parah. Aku tahu Mira berbicara dengan ayah kami di kampung. Ia sengaja tak bicara langsung padaku agar aku tidak tambah sakit. Tapi aku mendengar semuanya. Esoknya, Mira duduk di sisiku dengan wajah serius. Mbak, aku ingin tanya, kalau Mas Andi tidak berubah, apa Mbak siap mengambil langkah tegas? Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk dalam. Hatiku ingin berkata iya, tapi mulutku keluh. Bagaimanapun, Andi adalah suamiku. Lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati. Lelaki yang bersamaku dari awal aku membangun rumah tangga ini. Air mataku jatuh lagi. Ra, aku tidak tahu. Aku takut. Aku masih berharap dia kembali padaku. Tapi, aku juga sudah tidak sanggup menahan sakit ini. Mira menggenggam tanganku. Mbak harus kuat. Jangan biarkan Mbak hancur hanya karena pengkhianatan. Hari itu, aku merasa semakin rapuh. Luka di hatiku makin dalam, dan aku tidak tahu apakah aku bisa keluar dari kegelapan ini. Malam berikutnya, aku mendengar kabar yang membuat tubuhku seakan membeku. Dari obrolan para suster di lorong, ku dengar nama suamiku disebut. Mereka membicarakan seorang pria yang menemani wanita muda melahirkan,
Dan pria itu tak lain adalah Andi. Mereka tak tahu aku istrinya. Mereka hanya bergosip tanpa sadar aku mendengar. Dadaku sesak. Ternyata bukan hanya aku yang tahu. Dunia luar pun sudah mulai membicarakan. Aku menutup wajah dengan bantal, menjerit tanpa suara. Luka ini sudah terlalu dalam. Luka yang menganga. Dan aku tidak tahu apakah aku sanggup menjahitnya kembali. Namun justru dari luka itu, sesuatu dalam diriku mulai tumbuh. Bukan lagi air mata, bukan lagi rasa pasrah, tapi api. Api yang selama ini terkubur di bawah kesabaran seorang istri, mulai menyala di dalam dadaku. Aku sudah terlalu lama diam. Terlalu lama menelan kepedihan tanpa perlawanan. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri, tidak akan ada lagi air mata sia-sia. Jika Andi berani mempermainkan aku, maka aku pun harus berani melawan. Keesokan paginya, saat Andi datang, aku tidak lagi berbaring lemah. Dengan sisa tenaga, aku duduk tegak di ranjang, menatapnya lurus dengan mata yang basah tapi penuh api. Andi, suaraku parau namun tegas. Kamu pikir aku tidak tahu semua yang kamu sembunyikan? Semua orang sudah mulai bicara. Nama kita jadi bahan gunjingan. Kamu tega. Andi terlihat kaget. Tangannya yang membawa kantong buah hampir terlepas. Siapa yang bilang? Kamu dengar dari siapa? Aku tersenyum miris. Tak perlu siapa-siapa. Aku sudah cukup bukti. Struk belanja popok, susu, bahkan gosip di lorong rumah sakit. Kamu kira aku buta? Andi langsung pucat. Ia meletakkan kantong buah itu di meja tanpa berani menatapku. Aku hanya berusaha bertanggung jawab. Aku salah, aku hilaf. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia sendirian melahirkan. Aku menghela napas panjang, menahan rasa ingin menampar wajahnya. Dan kamu bisa membiarkan aku sendirian di rumah sakit ini? Aku, istri sahmu. Aku, perempuan yang sudah berkorban banyak untukmu. Andi akhirnya menatapku. Wajahnya campuran antara marah dan bingung. Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Tapi kamu sudah melakukannya, Andi. Suaraku meninggi, membuat Mira yang duduk di sudut kamar menatap kami dengan cemas. Kamu mungkin masih di sini secara fisik, tapi hatimu sudah pergi. Pergi padanya. Andi menggeram, berjalan mondar-mandir. Aku terjebak. Aku tidak bisa memilih. Aku tidak mau kamu sakit, tapi aku juga tidak bisa membiarkan dia dan anakku. Anakku. Kata itu menusuk telingaku seperti pisau tajam. Aku gemetar. Tanganku mengepal di atas selimut. Kamu sebut anak itu di depan aku? Di depan istrimu yang sah? Andi terdiam. Tapi diamnya justru membenarkan segalanya. Aku tidak kuat lagi. Aku menarik selang infus dari tanganku dengan gerakan kasar. Darah mengalir sedikit. Mira berteriak panik. Tapi aku tidak peduli. Aku berdiri dengan sisa tenaga. Tubuhku goyah. Tapi mataku tetap menatap Andi dengan bara. Andi, kalau kamu pikir aku akan terus diam, kamu salah besar. Aku akan pastikan kamu menyesal sudah mengkhianatiku. Kamu pikir aku tak punya daya? Aku masih punya sesuatu yang selama ini menopangmu. ATMMU. Dan mulai hari ini, jangan harap kamu bisa menggunakannya sesuka hati. Andi tersentak. Wajahnya berubah panik. Apa maksudmu? Aku tersenyum getir. Semua rekening, semua kartu ATM yang selama ini kamu pakai, masih atas namaku. Ingat, aku yang pegang semua akses itu. Dan malam tadi, aku sudah ambil keputusan. Aku bekukan semuanya. Andi, tidak ada lagi sepeser pun uang yang bisa kamu tarik. Mira menatapku dengan campuran kaget dan bangga. Andi langsung mendekat. Wajahnya memerah. Kamu gila. Bagaimana aku bisa hidup tanpa uang itu? Aku menatapnya tajam. Bertahanlah di pelukan pelakor itu. Lihat, apakah cintanya cukup untuk menghidupimu tanpa uangku? Andi terdiam. Rahangnya mengeras. Tangannya mengepal. Kamu keterlaluan. Aku mendekat. Suaraku pelan tapi penuh tekanan. Tidak.
Andi, kamu yang keterlaluan. Kamu sudah hancurkan rumah tangga kita. Dan sekarang aku hanya mengambil kembali hakku. Ini bukan keterlaluan. Ini keadilan. Mira segera berdiri di antara kami. Sudah cukup. Jangan ribut di sini. Mbakku butuh ketenangan. Tapi aku tahu, ini baru awal. Api dalam diriku sudah terlanjur menyala. Aku tidak akan padam begitu saja. Andi keluar dengan wajah murka. Pintu kamar terbanting keras. Suara dentumannya menggema di lorong rumah sakit, membuat beberapa perawat menoleh kaget. Aku terjatuh kembali ke ranjang. Tubuhku gemetar. Mira buru-buru membetulkan selang infusku yang lepas, memanggil suster dengan wajah panik. Tapi meski tubuhku lemah, hatiku terasa sedikit lebih kuat. Aku tahu satu hal, aku tidak lagi hanya korban. Malam itu, Andi tidak kembali. Ponselku penuh pesan darinya, berisi marah, ancaman, juga rayuan. Semuanya kubiarkan tanpa jawaban. Aku hanya menatap layar itu sambil tersenyum getir. Rasakan, Andi. Rasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang penting bagimu. Sama seperti aku kehilangan hatimu. Keesokan harinya, Mira membawakan kabar. Mbak, orang-orang sudah mulai tahu. Ada yang lihat Mas Andi mondar-mandir di rumah sakit bersalin. Ada yang cerita kalau dia belanja perlengkapan bayi. Nama kita jadi bahan gosip. Aku menghela napas. Biar saja. Kalau mereka mau bicara, silakan. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan aib ini. Justru biar mereka tahu siapa Andi sebenarnya. Mira mengangguk. Tapi Mbak harus siap. Gosip ini bisa makin besar. Aku menatapnya dengan mata sembab. Aku sudah tidak takut lagi. Rah, aku sudah kehilangan terlalu banyak. Apalagi yang harus kutakuti? Malam berikutnya, aku menerima kabar lain yang lebih menghancurkan. Dari pesan singkat seorang teman lama, aku tahu Andi sudah pindah sementara ke rumah wanita itu. Ia beralasan ingin menjaga bayi yang baru lahir. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Jadi benar, dia sudah tinggal bersama. Aku hampir pingsan, tapi Mira segera memelukku erat. Mbak, kuatlah. Jangan biarkan ini menghancurkan Mbak. Aku terisak di bahunya. Ra, aku tidak tahu lagi bagaimana harus bertahan. Luka ini sudah terlalu dalam. Namun di balik tangis itu, api dalam hatiku membara lebih besar. Jika Andi pikir aku akan menyerah, dia salah. Luka ini memang menganga, tapi dari luka inilah aku menemukan kekuatan baru. Dan malam itu, aku bersumpah, tidak akan ada yang bisa menghentikan langkahku. Pagi yang biasanya kutunggu dengan harapan, kini hanya membawa rasa hampa. Cahaya matahari menembus jendela kamar rumah sakit, tapi yang kurasakan hanyalah dingin. Luka di tubuh masih terasa, tapi luka di hati jauh lebih perih. Setiap hembusan nafasku seperti membawa ingatan tentang pengkhianatan Andi. Aku menatap meja di samping ranjang. Masih ada buah yang Andi bawa kemarin. Belum tersentuh. Rasanya pahit setiap kali mengingat ia membawanya hanya untuk menutupi kebohongan. Buah itu seakan simbol kepura-puraannya. Mira masuk dengan senyum dipaksakan. Di tangannya ada termos kecil berisi sup hangat. Mbak harus makannya. Kalau enggak, badan Mbak makin lemah. Aku hanya mengangguk pelan. Sendok sup itu terasa hambar di lidahku. Mira tahu, tapi ia tidak menegur. Ia hanya duduk di sampingku, menatapku dengan mata penuh belas kasihan. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Dan kali ini, bukan Andi yang masuk, melainkan seorang pria parubaya berjas rapi, dengan wajah tegas. Ia adalah Pak Arman, pengacara keluarga kami yang sudah lama kenal sejak aku menikah. Mbak Rani, ucapnya sopan. Saya datang karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Mira yang hubungi saya. Aku menoleh ke arah Mira, sedikit terkejut. Tapi ia mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa semua ini untuk kebaikanku. Pak Arman duduk, membuka map tebal berisi dokumen. Saya tidak ingin membebani Mbak di saat sakit, tapi keadaan sudah terlalu jauh.
Semua aset yang ada atas nama Mbak, termasuk rekening dan tanah warisan dari orang tua Mbak, masih aman. Tapi saya dengar dari Mira, suami Mbak sudah mencoba beberapa kali menarik dana lewat jalur belakang. Hatiku tercekat. Apa? Jadi dia benar-benar sudah nekat? Pak Arman mengangguk. Untungnya, semua akses sudah kita kunci kemarin malam. Tapi saya harus peringatkan, cepat atau lambat dia akan mencari cara lain. Mbak harus siap mengambil keputusan hukum jika memang tidak ada jalan kembali. Kata-kata itu menamparku keras. Perceraian. Hal yang dulu tak pernah kubayangkan, kini mulai menjadi kenyataan yang mengintai. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Allah, apakah ini jalanku? Rumah tangga yang kubangun dengan sepenuh hati harus runtuh begini? Mira meraih bahuku. Mbak, lebih baik hancur sekarang daripada Mbak terus disiksa batin. Andi sudah keterlaluan. Air mataku kembali jatuh. Aku tidak menjawab. Hari-hari berikutnya, suasana semakin tegang. Andi tidak muncul lagi di rumah sakit. Teleponnya hanya sesekali masuk, dengan suara marah karena ATM tidak bisa digunakan. Rani, apa-apaan ini? Kenapa uangku diblokir? Aku butuh untuk biaya bayi. Kamu tega lihat anak tidak dapat susu. Aku mendengar teriakannya lewat ponsel, tapi aku hanya diam. Lalu aku menutup telepon itu dengan tangan gemetar. Suaranya membuat hatiku remuk, karena ia menyebut bayi itu dengan penuh kepedulian. Sementara aku, istri sahnya, ia tinggalkan. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Mesin monitor di samping ranjang terus berbunyi, seakan ikut mengiringi pikiranku yang kacau. Aku teringat masa-masa dulu, saat Andi masih sederhana, saat kami membangun rumah tangga dengan susah payah. Ia dulu lelaki yang penuh perhatian, yang sering mengusap rambutku saat aku lelah. Kini, ia berubah menjadi asing, bahkan lebih asing daripada orang yang baru ku kenal. Aku terisak. Kenapa? Mas, kenapa kamu tega? Beberapa hari kemudian, Mira datang dengan wajah lebih serius dari biasanya. Ia menutup pintu kamar, lalu duduk di kursi. Mbak, ada sesuatu yang harus aku sampaikan. Tapi Mbak harus siap. Aku menatapnya dengan jantung berdebar. Apalagi, Ra? Mira menggenggam tanganku erat. Aku dapat kabar dari teman. Katanya Andi sekarang benar-benar tinggal di rumah perempuan itu. Tidak hanya menemani, tapi dia juga sudah mulai mengakuinya sebagai istri di depan tetangga sekitar. Dunia seakan runtuh di depanku. Dadaku sesak. Nafasku terengah. Tidak mungkin dia begitu jauh. Mira menatapku iba. Aku tahu ini sakit, tapi lebih baik Mbak tahu daripada terus dibohongi. Tangisku pecah lagi. Aku meronta. Tubuhku bergetar hebat. Mesin monitor jantung berdetak cepat, membuat suster segera masuk panik. Mereka mencoba menenangkan, memasang oksigen di hidungku. Di tengah kabut air mata dan rasa sesak itu, aku hanya bisa berkata dalam hati, Allah, apa yang harus aku lakukan? Kondisiku sempat memburuk. Dokter menegur agar aku tidak terlalu tertekan. Tapi bagaimana bisa? Setiap kabar tentang Andi adalah pisau baru yang menusuk lebih dalam. Mira semakin sering menjagaku. Ia bahkan cuti dari pekerjaannya hanya untuk menemaniku. Mbak jangan khawatir. Aku ada di sini. Aku tidak akan biarkan Mbak sendirian. Aku memeluknya erat. Terima kasih, Ra. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah hancur. Suatu sore, saat suasana rumah sakit agak lengang, pintu kamar terbuka. Dan kali ini, Andi yang masuk. Aku langsung menegang. Wajahnya terlihat kusut, matanya merah. Entah karena kurang tidur atau karena habis bertengkar. Rani. Suaranya berat. Kita perlu bicara. Aku menatapnya dingin. Bicara apa lagi? Andi, bukankah semuanya sudah jelas? Ia duduk di kursi, merunduk. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah melukai kamu. Tapi aku juga bingung. Aku terjebak. Aku tidak bisa meninggalkan dia, karena dia punya anakku.
Tapi aku juga tidak mau kehilangan kamu. Aku tertawa pahit di sela tangis. Kamu kira aku benda? Bisa kamu bagi-bagi seenaknya? Satu kaki di sini, satu kaki di sana. Andi mengangkat wajahnya. Matanya berkilat. Aku hanya minta waktu. Jangan bebani aku dengan semua ini sekaligus. Aku berdiri goyah. Tubuhku masih lemah. Tapi aku tidak peduli. Kamu sudah ambil waktuku bertahun-tahun, Andi. Dan hasilnya? Pengkhianatan. Andi berdiri juga. Wajahnya mendekat. Aku tetap suamimu. Kamu tidak bisa seenaknya membekukan semua uang itu. Aku menatapnya dengan mata basah tapi penuh api. Oh, bisa, Andi. Dan aku sudah melakukannya. Mulai hari ini, kamu akan merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang kamu butuhkan. Sama seperti aku kehilangan dirimu. Andi terdiam. Rahangnya mengeras. Ia ingin bicara. Tapi Mira tiba-tiba berdiri di antara kami. Cukup, Mas Andi. Jangan berani lagi bikin Mbak tambah sakit. Kalau Mas masih punya hati, tinggalkan ruangan ini sekarang. Andi menatap Mira tajam. Lalu kembali menatapku. Baik, kalau itu maumu. Tapi ingat, Rani, kamu tidak bisa selamanya melawanku. Ia keluar. Pintu tertutup keras. Aku terjatuh di kursi. Tubuhku gemetar. Mira segera memelukku. Mbak, tenanglah. Semua akan ada jalan. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar jalan. Ini adalah kehancuran yang nyata. Rumah tangga yang dulu kubangun dengan cinta, kini hanya puing-puing yang berserakan. Malam itu, aku kembali menangis tanpa henti. Luka di hatiku sudah tak lagi bisa kusembunyikan. Aku sadar, ini bukan lagi sekadar perselisihan. Ini adalah titik di mana rumah tanggaku runtuh. Aku hanya bisa berbisik lirih dalam doa. Allah, kuatkan aku, karena aku tidak sanggup lagi. Dan di tengah keheningan malam rumah sakit itu, aku tahu, aku sudah kehilangan segalanya. Namun, justru dari kehilangan itulah lahir sebuah tekad. Aku tidak akan lagi menjadi perempuan lemah yang hanya menangisi nasib. Jika rumah tangga ini memang sudah hancur, maka aku akan berdiri dari reruntuhannya. Aku akan bangkit, dan Andi akan merasakan pahitnya pengkhianatan yang ia tebarkan. Pagi itu, ketika perawat masuk mengganti cairan infus, aku menatap keluar jendela. Langit cerah, burung-burung beterbangan bebas. Ada rasa getir di dadaku. Bebas, kata itu terngiang, seakan mengejekku yang masih terikat dalam belenggu batin. Mira datang dengan map coklat di tangannya. Ia menutup pintu, lalu duduk di tepi ranjang. Mbak, aku sudah bicara lagi dengan Pak Arman. Semua dokumen sudah siap. Tinggal Mbak yang tentukan, mau dibawa ke pengadilan atau tidak. Aku menelan ludah. Membawa Andi ke pengadilan berarti membuka perang besar. Bukan hanya tentang pernikahan kami, tapi juga soal harta, nama baik, dan masa depan. Apa aku kuat, Ra? Suaraku lirih. Mira menggenggam tanganku erat. Mbak sudah terlalu lama kuat menahan sakit. Sekarang saatnya kuat untuk melawan. Kata-katanya menyalakan bara di dadaku. Ya, melawan. Kata itu terasa asing sekaligus mendebarkan. Beberapa hari kemudian, aku sudah cukup sehat untuk keluar dari rumah sakit. Mira menemaniku pulang ke rumah. Rasanya asing kembali ke tempat yang dulu penuh kenangan bersama Andi. Foto pernikahan masih tergantung di dinding. Senyum kami berdua terpampang besar, seakan mengejek kenyataan pahit sekarang. Aku berdiri lama di depan foto itu. Senyum ini palsu, Ra. Semuanya sudah mati. Mira memegang lenganku. Kalau begitu, waktunya Mbak hidup lagi. Dengan cara baru. Aku mengangguk. Dan malam itu, setelah sekian lama aku diam, aku mulai menulis sesuatu di buku catatan. Daftar panjang kesalahan Andi, bukti-bukti yang aku kumpulkan, dan strategi yang perlahan mulai terbentuk di kepalaku. Aku bukan hanya akan menuntut cerai. Aku akan memastikan Andi kehilangan semua yang ia perjuangkan dari hasil pengkhianatan. Hari pertama aku keluar rumah,
Aku ditemani Mira ke kantor Pak Arman. Suasana ruangannya dingin. Dinding penuh rak berisi buku hukum. Pak Arman sudah menunggu dengan tumpukan dokumen. Baik, Mbak Rani. Kita bisa ajukan gugatan cerai sekaligus tuntutan pembagian harta. Karena sebagian besar aset memang atas nama Mbak. Posisi Mbak sangat kuat. Tapi saya harus ingatkan, persidangan ini bisa jadi panjang dan penuh tekanan. Aku menatapnya mantap. Saya tidak peduli berapa lama. Saya hanya ingin satu hal, dia merasakan hancur, sama seperti saya. Pak Arman mengangguk pelan. Kalau begitu, kita mulai prosesnya. Tanganku bergetar saat menandatangani surat kuasa. Pena itu terasa berat, seolah membawa semua kenangan pahit yang akhirnya kututup dengan satu goresan. Beberapa hari setelah gugatan diajukan, Andi akhirnya datang lagi. Bukan ke rumah sakit, tapi langsung ke rumah. Aku sedang duduk di ruang tamu bersama Mira, ketika suara mobilnya terdengar di luar. Pintu dibanting keras. Langkah kaki terburu-buru masuk. Lalu Andi berdiri di hadapan kami dengan wajah merah padam. Rani, apa maksudmu menggugat aku? Kau sudah gila. Aku berdiri, meski tubuhku masih lemah. Aku hanya menuntut keadilan. Andi, kamu yang sudah menghancurkan rumah tangga ini. Dia menunjukku dengan telunjuk gemetar. Aku masih suamimu. Kamu tidak berhak membuat aku jatuh miskin. Aku menatapnya tajam. Dan kamu tidak berhak mempermainkan aku, lalu hidup enak dengan perempuan lain menggunakan uangku. Mira berdiri di sampingku. Wajahnya penuh amarah. Mas Andi, sudah cukup. Mbak Rani bukan boneka yang bisa Mas injak seenaknya. Kalau Mas berani mengancam, aku sendiri yang akan berdiri di pengadilan melawan Mas. Andi menatap Mira dengan sinis, lalu kembali padaku. Baiklah, kalau itu yang kau mau, Rani. Tapi jangan menyesal. Kau buka perang, aku akan lawan sampai akhir. Ia pergi dengan langkah keras, meninggalkan aroma kemarahan yang menusuk udara. Aku jatuh terduduk, nafas tersengal. Mira segera memelukku. Tenang, Mbak, ini baru awal. Tapi Mbak enggak sendirian. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang berbeda. Notifikasi dari pengadilan datang. Sidang pertama dijadwalkan. Sementara itu, kabar tentang aku dan Andi mulai menyebar ke tetangga. Bisik-bisik terdengar. Tatapan iba bercampur sinis setiap kali aku keluar rumah. Aku berjalan menunduk, menahan sakit hati. Tapi setiap kali aku hampir runtuh, aku mengingat sumpahku malam itu. Aku tidak akan berhenti sampai Andi benar-benar jatuh. Mira selalu ada, menjadi tameng sekaligus penguat. Biar mereka bicara. Yang penting, Mbak berdiri tegak. Hari sidang pertama tiba. Aku mengenakan baju sederhana berwarna hitam. Kerudungku kubetulkan berkali-kali. Di ruang sidang, udara dingin bercampur tegang. Andi duduk di seberangku, dengan tatapan penuh kebencian. Di sampingnya ada seorang pengacara muda, wajahnya arogan. Hakim membuka persidangan. Suara palu diketuk, membuat dadaku bergetar. Pak Arman berdiri, menyampaikan gugatan dengan tenang. Ia membacakan bukti-bukti perselingkuhan, foto-foto, rekaman percakapan, bahkan bukti transaksi keuangan yang menunjukkan Andi menggunakan uangku untuk wanita lain. Aku menunduk. Air mataku jatuh. Mendengar semua itu dibacakan di ruang sidang membuat luka lama terbuka lebar. Tapi aku harus kuat. Andi tiba-tiba berdiri, berteriak. Itu semua fitnah. Rani hanya ingin menjatuhkanku. Dia iri karena aku punya kehidupan baru. Hakim mengetuk palu, menegur. Tapi suara Andi tetap menggema di telingaku, menambah bara di hatiku. Aku mendongak, menatapnya lurus. Aku tidak iri, Andi. Aku hanya ingin kau merasakan pahitnya kehilangan, sama seperti aku kehilangan dirimu. Ruangan hening sesaat. Andi terdiam. Wajahnya memerah karena amarah yang tak bisa ia sembunyikan. Sidang demi sidang berlangsung, masing-masing penuh tegang. Setiap kali aku pulang, tubuhku lelah, tapi tekadku semakin membara. Aku mulai melihat Andi semakin terdesak.
Harta yang ia banggakan perlahan lepas dari genggamannya. Perempuan itu, yang dulu ia bela mati-matian, mulai terlihat goyah. Kabarnya, ia mulai mengeluh karena uang Andi makin menipis. Aku mendengar kabar itu dari Mira dengan senyum getir. Lihat, Mbak, karma mulai berjalan. Kita tinggal menunggu dia benar-benar jatuh. Aku hanya terdiam. Ada rasa puas, tapi juga luka yang belum sembuh. Balas dendam ini bukan hanya soal harta, tapi juga soal harga diriku yang pernah diinjak. Dan aku tahu, perang ini masih jauh dari selesai. Hari demi hari, kabar tentang Andi semakin banyak sampai ke telingaku. Mira yang selalu bergerak cepat, rajin mengabarkan setiap gosip baru yang beredar. Andi semakin terpojok. Orang-orang mulai melihatnya bukan lagi sebagai sosok suami teladan, melainkan lelaki yang tega menghancurkan keluarganya sendiri demi perempuan lain. Aku duduk di ruang tamu rumahku, menatap kosong ke arah jendela. Di luar, suara anak-anak kecil berlari sambil tertawa. Suara yang dulu selalu membuatku bahagia, kini terasa asing. Namun kali ini, aku tidak larut dalam kesedihan. Aku hanya menunggu waktu ketika harga diri Andi benar-benar runtuh di depan mataku. Suatu sore, ketika aku sedang memandangi berkas-berkas sidang, Mira datang dengan wajah penuh semangat. Mbak harus dengar ini, katanya dengan nada berbisik meski hanya ada kami berdua di rumah. Aku menoleh, penasaran. Ada apa lagi, Ra? Mira duduk di sebelahku, matanya berbinar. Tadi aku dengar dari temanku yang kerja di toko grosir. Katanya Andi datang ke sana, tapi dia tidak bisa bayar belanjaan. Kartunya ditolak. Aku mengangkat alis. Ditolak? Mira mengangguk cepat. Iya, katanya. Dia sampai panik. Coba beberapa kartu, tapi semuanya gagal. Orang-orang di kasir melihat, bahkan mulai bisik-bisik. Bayangkan, Andi yang dulu sombong, yang suka pamer uang, sekarang dipermalukan di depan umum. Aku terdiam sejenak, lalu senyum tipis muncul di wajahku. Ada rasa puas yang merayap pelan di dadaku. Akhirnya, dia mulai merasakan. Mira menepuk bahuku. Ini baru permulaan, Mbak. Kejatuhan itu pasti makin besar. Dan benar saja, kabar buruk untuk Andi datang bertubi-tubi. Kontrakan tempat perempuan itu tinggal sudah menunggak. Uang tabungan yang selama ini ia sembunyikan ternyata sudah habis. Bahkan beberapa kenalannya yang dulu dekat, mulai menjauh karena tidak ingin terseret masalah. Aku hanya mendengar semuanya dengan tenang. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi rasa iba. Yang tersisa hanyalah ketenangan dingin yang aneh. Seolah aku sudah menjadi saksi dari drama panjang yang mendekati akhir. Namun ternyata, Andi tidak tinggal diam. Ia mencoba mencari celah untuk membalik keadaan. Malam itu, ponselku berdering. Nomor Andi. Aku menatap layar lama sekali sebelum akhirnya kuangkat. Rani. Suaranya terdengar parau, berbeda dari biasanya. Kita harus bicara. Aku menghela napas. Untuk apa lagi, Andi? Aku butuh bantuanmu. Katanya dengan nada yang bergetar. Aku tidak bisa seperti ini terus. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku menutup mata. Jantungku berdetak kencang. Bantuan? Setelah semua yang kamu lakukan. Dia terdiam sebentar. Lalu suaranya berubah lirih. Aku salah, Rani. Aku sudah salah besar. Tapi aku mohon, jangan biarkan aku jatuh terlalu dalam. Ada keheningan panjang di antara kami. Untuk pertama kalinya, suara Andi terdengar seperti seorang lelaki yang benar-benar kalah. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Andi, jawabku akhirnya. Semua yang terjadi sekarang adalah akibat dari pilihanmu sendiri. Aku menutup telepon itu, meninggalkannya dalam diam. Keesokan harinya, kabar lain datang. Perempuan itu, yang selama ini ia bela mati-matian, ternyata mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia menuntut banyak hal pada Andi, mulai dari biaya bayi hingga kebutuhan sehari-hari. Tapi Andi tidak mampu lagi memenuhi semuanya.
Pertengkaran mereka sampai terdengar oleh tetangga sekitar. Mira menceritakan semuanya sambil tertawa kecil. Ironis sekali, Mbak. Perempuan yang dulu dipuja, sekarang jadi duri yang menusuk balik. Aku hanya tersenyum getir. Itulah bedanya cinta yang dibangun di atas pengkhianatan. Tidak akan pernah bertahan lama. Sidang berikutnya semakin mempermalukan Andi. Pak Arman dengan tenang mengungkapkan bukti bahwa hampir seluruh aset keluarga ada atas namaku. Hakim mengangguk. Bahkan beberapa orang yang hadir di ruang sidang mulai berbisik-bisik melihat posisi Andi yang terjepit. Aku menatap Andi dari seberang meja. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini pucat pasi. Matanya gelap, dan tubuhnya gemetar menahan amarah bercampur takut. Di momen itu, aku tahu, harga dirinya sudah runtuh. Ketika sidang usai, Andi berusaha mendekatiku. Tapi Pak Arman dan Mira segera berdiri di sampingku, menghalangi langkahnya. Rani, tolong, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku tidak sanggup lagi. Suaranya nyaris berbisik, penuh kepanikan. Aku menatapnya dingin. Kamu sudah punya kesempatan bicara baik-baik dulu, Andi, tapi kamu pilih jalanmu sendiri. Sekarang terimalah akibatnya. Andi menunduk. Untuk pertama kalinya, aku melihat seorang lelaki yang dulu begitu sombong, kini hancur tak berdaya di depanku. Malam itu, aku pulang dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan yang besar, tapi juga ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Aku duduk lama di kamar, menatap lembar-lembar gugatan yang hampir mendekati putusan akhir. Ra, kataku lirih pada adikku yang duduk di sampingku. Apakah aku jahat karena merasa puas melihat dia hancur? Mira memegang tanganku erat. Tidak, Mbak. Itu bukan kejahatan. Itu keadilan. Semua yang Andi rasakan sekarang hanyalah bayangan kecil dari luka yang dia beri pada Mbak. Aku terdiam. Air mataku mengalir. Tapi kali ini bukan lagi air mata putus asa, melainkan air mata lega. Hari terakhir sidang akhirnya tiba. Ruang sidang penuh. Suasana tegang. Hakim membacakan putusan dengan suara lantang. Dengan ini, gugatan cerai dikabulkan. Seluruh aset rumah tangga yang berada atas nama penggugat tetap menjadi hak penggugat. Tergugat tidak memiliki hak atas harta tersebut. Putusan ini sah dan mengikat. Suara palu hakim mengetuk, mengakhiri perang panjang ini. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Rasanya seperti beban besar yang akhirnya terlepas dari bahuku. Andi hanya bisa duduk terpaku. Wajahnya kosong. Matanya menatap lurus tanpa cahaya. Harga diri seorang lelaki yang dulu dibanggakannya, kini runtuh di hadapan semua orang. Aku berdiri, melangkah keluar ruang sidang dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas.